Wih, bagusnya kameranya lu, ke? Wih, bagusnya kameranya lu, ke? Ya. Ada suaraku di situ? Ada, Bang. Oh iya. Bagusnya kameranya lu, ke? Ya. Ada suaraku di situ? Ada, Bang. Oh iya. Bagusnya kameranya lu, ke? Masuk. Kakak Farid. Masuk. Kakak Farid. Cepami sebelum saya. Oh, Assalamualaikum Kak. Cepami sebelum saya. Oh, Assalamualaikum Kak. Saya belum kedengar.
Ketua Bawaslu, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Bawaslu, Assalamualaikum. Dersari, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farid, Pak Ketua, Dersari, apa kabar? Wah, Masker itu di mulut dan hidung, bukan di leher, Pak Ketua. wah. Masker itu di mulut dan hidung, bukan di leher, Pak Ketua. Kita masih tunggu ini Pak Wali ini untuk gabung. Insyaallah. Ya. Sama Pak Firdaus Muhammad, insyaallah. Wih, Om Gun. Jaga jarak, Om Gun, jaga jarak. Assalamualaikum. Ya, Kak Farid. Ya. Ausle, sorry baru bisa bicara. Wah. Baru ada hak bicara. Baru dikasih hak bersuara. Siap, Kak. Dengan branding khusus. Itu tidak ada lagi ngomong, Pak. Tapi informasi masa tetap jalan. Sosialisasi yang dari Pak Camat tetap jalan, tapi tindakan ini langsung itu menemukan kerumunan yang tidak pakai masker. Pak Wali sudah standby juga. Tindakannya dibubarkan, mengeluarkannya di air. Ya, dan jangan ragu tidak Pak. Saya sudah tadi malam sudah putuskan semua risiko di saya. Ya, jadi Pak Camat kepala ini jangan takut. Ya, jadi itu kita akan lakukan. Jadi tidak ada lagi istilah tampil di jalan Pak. Ya, kita sudah harus berpikir ini berat. Jadi Pak Camat, Pak Lurah jangan takut lagi. Semua risiko bawa ke pejabat kota. Ya, jadi karena ini kita sudah lakukan hitungan yang baik dan sosialisasi yang sudah cukup. Ya, jadi Pak Camat jangan ragu, Pak Lurah jangan ragu. Begitu ada protes, turun menghadap wali kota. Ya, saya kira malu. Baik, saya kira silakan Pak Wali kayaknya masih pimpin rapat. Ini pun tidak boleh mundur lagi. Ya, tinggal kesiapan Pak Camat di bawah dan unsurnya. Tim kita di level kota juga sudah dipersiapkan. Ada tambahan Bu Kadis? Atau masih enggak, Pak? Ya, silakan. Tidak apa-apa, kita tunggu Pak Wali sebentar sekali mungkin Kak. Karena beliau masih rapat katanya. Izin. Sebentar informasinya saya.
Ya, terima kasih Bu Kadis. Pak Direktur Rumah Sakit hadir Pak ya? Ah iya. Ada masukan Pak Sahab mengenai pasar? Tes. Oke, Pak. Ya, bagaimana Pak Wali? Masih lama ya? Masih lama Pak, kayaknya masih rapat. Oh, masih dapat. Kira-kira berapa menit?
Oke. Halo, Assalamualaikum Kak. Halo, Assalamualaikum Kak Firdaus. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oh ya. Ya, kita masih Kak, tunggu Pak Wali, katanya dia masih rapat. Setelah 5 menit kita coba tunggu. Iya, siap. Kita warga negara yang baik. Ya. Coba deh, bagaimana? Saya matikan. Kayak gitu bukan begitu. Kaget. Bertahan lagi. Baru itu ganti lagi deh. Begini ada kemarin bagus sekali lumayan begini. Apa itu terjadi?
Ada suara bukan? Kan juga Pak banyak pengacara sini. Kalau banyak pengacara juga tentunya kan. Profesor Emil. Assalamualaikum Pak Firdaus, Kak Nursari, Kak Farid, Kak Usle. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mungkin kita mulai saja sambil kita nunggu Pak Wali. Bismillah. Sambil menunggu Pak Wali. Kak Usle. Ya. Siap. Halo Pak Firdaus. Ya, baik. Mungkin sambil kita menunggu Pak Wali, kita mulai saja karena kita sudah molor 15 menit dari jadwal yang kita agendakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan salam sejahtera buat kita semua. Jadi pertama-tama saya ucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya karena mungkin ada keterlambatan diskusi ini. Harusnya kita mulai jam 2 siang tadi, tapi karena satu dan lain hal kita masih menunggu Pak Wali untuk bergabung dengan kita, sehingga kita agak molor 15 menit dari jadwal yang kita tetapkan. Mungkin untuk sebagai pengantar dari saya, ini merupakan diskusi perdana kita di untuk Harian Rakyat Sulsel, namanya itu ngobrol virtual dengan tema Pilkada di Era Normal. Nah, tema ini sendiri kita sengaja angkat karena melihat kondisi seperti sekarang ini, Pilkada 2020 di tengah pandemi
virus corona, tentu ada banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi, khususnya bagi pihak penyelenggara KPU dan Bawaslu. Di tengah-tengah kita diskusi ini telah hadir 4 narasumber kita, Kak Uslimin, Komisioner KPU Sulsel. Assalamualaikum, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar, Kak? Alhamdulillah. Ya. Terus yang kedua ada Kakak Farid Wajdi, Ketua KPU Makassar. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Usle. Salam. Ketua Bawaslu, narasumber sekalian. Ya. Terus yang ketiga ada Kakanda Nursari, Ketua Bawaslu Makassar. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daus, Pak Farid, saudara saya. Ya. Terus yang keempat ada Pak Firdaus Muhammad, akademisi politik Universitas Alauddin. Assalamualaikum, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kak Sule, mantap, Kak Sule. Ya, jadi diskusi kita ini diskusi santai. Diskusi santai, kita ngobrol terkait kesiapan penyelenggara untuk melaksanakan pilkada di era pandemi seperti sekarang ini. Mungkin untuk kesempatan pertama saya ingin berbincang dengan Kak Uslimin dulu sebagai Komisioner KPU Sulsel, mungkin terkait kebijakan-kebijakan dari KPRI, termasuk dengan kesiapan KPU di 12 daerah yang ada di Sul untuk menggelar pilkada 2029 Desember 2020 mendatang. Waktu dan tempat saya persilahkan, Kak. Baik, terima kasih Pak Lukman Raksul, pemimpin redaksi Rakyat Sulsel, koran politik pertama di Indonesia Timur, saya kira. Terima kasih yang saya hormati para pembicara, ada Ketua KPU Makassar, Pak Farid, ada Ketua Bawaslu Makassar, Pak Nursari, dan ada akademisi kita yang dengan setia mengawal pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID, Pak Firdaus Muhammad. Yang saya hormati para hadirin sekalian yang telah bergabung secara langsung di Zoom atau yang mengikuti lewat YouTube dan Facebook-nya Rakyat Sulsel. Di tengah-tengah kita sebetulnya juga telah bergabung Wali Kota Makassar, Bapak Prof. Yusran, tapi karena beliau masih sibuk rapat koordinasi di internal Pemkot Makassar, maka saat ini akunnya masih tayang sebetulnya, tapi belum bergabung ke kita ya. Ya inilah enaknya diskusi dalam jaringan, karena kita bisa sambil aktif, sambil bisa bekerja yang lain. Demikian pula kami di provinsi seperti itu, sesuai dengan tema kita soal kesiapan menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi COVID, atau yang dibahasakan juga new normal. Jadi sebetulnya kalau soal kesiapan teman-teman KPU kabupaten kota di seluruh Indonesia, 270 kabupaten kota dan 9 provinsi, ya, sudah siap semua. Secara kalau disebut siap, ya siap. Nah, salah satu perangkat bahwa kita telah siap adalah saat ini KPU RI telah membuka penundaan tahapan ya pada tanggal 15 Juni kemarin, dan PKPU tahapan juga telah turun pada tanggal 12, di mana seluruh proses tahapan sudah akan dimulai pada tanggal 24. Jadi selain mengaktifkan kembali PPK, mengaktifkan dan atau melantik PPS yang belum terlantik, karena di Sulsel ini kan yang terlantik sebelum penundaan pilkada ada 10 kabupaten tambah 1 lainnya, itu masih tersisa 9 kecamatan. Jadi baru 1 kabupaten yang menuntaskan pelantikan PPS baru kemudian ditunda, yaitu Luwu Timur. Sementara di Selayar 2 kecamatan sudah terlantik PPS-nya, 9 yang baru dilantik kemarin tanggal 15.
Nah, kemudian dimulai tahapan persiapan verifikasi faktual untuk calon perseorangan di Selayar dan Maros. Karena secara kebetulan hanya 2 daerah itu yang ada bakal calon perseorangan yang memenuhi kualifikasi berkas awal. Ya, yang lain tidak memenuhi. Jadi 2 itu yang akan lanjut. Tapi sesuai PKPU tahapan, PKPU 5 2020, untuk tahapan berikutnya itu baru akan jalan tanggal 24 Juni. Yaitu dimulai tahapan verifikasi faktual dan pembentukan PPDP. Tetapi di internal KPU juga penyusunan draft AKWK itu sudah dimulai pada tanggal 15 Juni kemarin. Ya, meskipun jauh sebelumnya teman-teman divisi data ini sudah mengerjakan penyiapan draft AKWK-nya, tapi karena selalu berubah-ubah sesuai dengan ketentuan dan kondisi terkini, maka secara resmi tahapannya baru dimulai di 15 Juni. Dan itu akan segera ditindaklanjuti oleh PPDP pada tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus untuk verifikasi, untuk pemutahiran datanya, pencocokan dan penelitian. Nah, jadi ini teman-teman KPU Kabupaten Kota, termasuk kita semua di provinsi, hari-hari terakhir ini sampai tanggal 23, sesungguhnya kita masih pada menyiapkan semuanya, memastikan semuanya telah jalan sesuai dengan track-nya atau belum. Nah, di Kesekretariatan juga telah menurunkan surat edaran nomor 488 terkait kepastian kesiapan protokol kesehatan. Karena syarat untuk dilanjutkannya pilkada ini ada syarat mutlaknya, yaitu karena ini diselenggarakan di tengah pandemi COVID, maka harus ada jaminan bahwa protokol kesehatan diterapkan dengan sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh kementerian terkait atau yang mengurusi masalah penanganan pandemi COVID. Dalam hal ini gugus tugas dan Kementerian Kesehatan. Nah, itu sudah ada teman-teman KPU Kabupaten Kota setelah akhirnya sejak tanggal 12 Juni telah dikirim surat tentang petunjuk teknis penyediaan perlengkapan protokol kesehatan. Dan wajib untuk dipenuhi paling tidak untuk setiap tahapan. Ya, jadi pengadaan alat APD, alat perlindungan diri terkait dengan protokol kesehatan ini mungkin pengadaannya akan tercicil karena sesuai PKPU 5 pada pasal 8C itu seluruh tahapan program dan jadwal pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Ya, yang untuk pengadaannya itu teman-teman KPU Kabupaten Kota penyelenggara pilkada diminta untuk berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di tingkatan masing-masing. Ini ada diatur di PKPU 5 pada pasal 8C, poin 1 dan poin 2. Ya. Jadi kalau secara kesiapan saya kira demikian. Yang membuat sebetulnya terus terang saja, kita ada sempat kekhawatiran di awal bahwa jangan-jangan pada saat lanjutan tahapan pilkada ini dibuka, banyak daerah yang PPK dan PPS-nya yang telah terpilih itu mundur karena takut menghadapi COVID-19 ini. Ternyata untuk tingkat Sulsel, ya paling tidak untuk tingkat Sulsel, dan bincang-bincang kami di 34 datin provinsi se-Indonesia, tidak ada gelombang mundur dari PPS dan PPK. Padahal itu yang dikhawatirkan. Kalau PPS dan PPK ini banyak yang mundur, ya sudah, kita mau apa? Karena mereka adalah garda terdepan kita sebetulnya. Kalau KPU Kabupaten ya orangnya hanya 5 tambah 17 stafnya, ya secara rata-rata 17 setiap kabupaten kota, ya tidak mungkin terselenggara ini pilkada. Karena PPK ini yang banyak, PPK dan PPS. PPK ada di setiap kecamatan, 5 orang, PPS ada di setiap desa kelurahan, 3 orang. Nah, kemudian nanti kita akan lihat juga di pembentukan PPDP, apakah ada yang mau menjadi petugas pemutahiran data berkelanjutan, pemutahiran data pemilih kita. Nah, itu akan dimulai tahapannya tanggal 24 Juni sampai tanggal 13 Agustus.
Karena 24 Juni sampai 15 Juli. Karena 15 Juli itu sudah dimulai, itu sudah include dengan BIMTEK-nya. Nah, saat ini kita karena ini tidak diatur di PKP secara teknis, tanggal berapa BIMTEK-nya, ini lagi disesuaikan oleh teman-teman Datin. Kita lagi mendesainnya sambil jalan tahapannya ini, rekrutmennya. Kita juga tunggu surat edaran seperti apa kira-kira ini ya, tidak lanjutnya. Karena memang begitu hierarki kerjanya kita. Kalau tidak diatur secara jelas di dalam PKPU, maka diatur dalam surat edaran atau surat dinas KPU, surat keputusan KPU. Saya kira itu kurang lebih Pak Lukman. Jadi kalau kita berbicara soal kesiapan, nah di sini ada KPU Makassar. Adalah misalnya seperti apa kesiapannya KPU Makassar? Karena kami di KPU provinsi, pelaksanaan di kabupaten kota. Kami di KPU provinsi ini mau monitoring sesuai dengan PKPU, apakah ini sudah jalan tahapannya dan sebagainya. Ya, banyaklah. Terus terang kita akhir-akhir ini lagi hujan surat edaran dan peraturan terkait dengan pilkada ini. Karena memang ya seperti itu, PKPU tidak mungkin surat edaran mendahului dari PKPU-nya. Gitu. Jadi PKPU-nya dulu, kemudian yang terbaru ini baru saja Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil menyerahkan data pemilih pemula tambahan ke KPU RI. Itu jumlahnya lumayan juga. Saya catat tadi jumlahnya itu ada hampir 500.000. Jadi kira-kira kalau di rata-ratakan itu ada 1.600 kalau di rata-rata ini Pak ya. Jadi jangan disalah terjemahkan. Karena ini berbeda tiap kabupaten ya. Kalau di rata-ratakan ada 1.690 per kabupaten kota kalau di rata-rata ya. Karena ada 456.256 data pemilih pemula tambahan yang lahir tanggal 24 September sampai 9 Desember 2003 lalu. Nah, ini datanya diserahkan oleh Kemendagri tadi. Baru kira-kira 2,5 jam yang lalu berakhir prosesinya di KPU RI. Dan seluruh KPU Kabupaten Kota penyelenggara pilkada dan provinsi itu tadi diwajibkan untuk menghadiri itu, mengikuti. Pak Farid saya kira mengikuti, kita semuanya. Nah, kami di data langsung merata-ratakannya. Kalau di rata-rata ya kira-kira 1.690. Tetapi ada saja mungkin yang hanya 1.000 atau hanya 600 bergantung pada laju kelahiran di wilayah masing-masing pada tahun 2003, tepatnya kelahiran 24 September sampai 9 Desember. Nah, tentu ini hal ini langsung kami sharing ke kabupaten kota untuk bersiap-siap menambahkan itu di draft AKWK-nya. Memasukkan begitu turun datanya ini baru bersiap karena by name by address-nya belum turun ya. Belum turun, masih baru diterima oleh KPU RI, itu pun juga masih akan disinkronisasi. Ya. Masih akan disinkronisasikan. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah turun maka tentu teman-teman KPU kabupaten khususnya divisi kita itu harus menyelesaikannya sebelum tanggal 15 Juli. Karena 15 Juli sudah dimulai tahapan coklit pemutakhiran. Nah, tentu jauh sebelum itu sudah harus selesai karena harus diunggah ke Sidali, baru diunduh kembali untuk dicetak, dijadikan draft AKWK dan salinannya diserahkan ke teman-teman di Bawaslu untuk diturunkan secara berjenjang untuk dilakukan pengawasan dalam rangka pemutakhiran. Nah, kemudian verifikasi faktual itu juga seperti itu akan jalan. Nah, sejauh ini saya kira teman-teman kami ini sudah tidak. Jadi saat ini teman-teman para jurnalis yang hadir atau yang mengikuti diskusi ini, mulai tanggal 15 Juni kemarin, 12 kabupaten kota di Sulsel tidak ada lagi tanggal merah, tidak ada lagi hari kerja. Semua hari kalender adalah hari kerja. Tidak ada lagi jam kerjanya. Jadi ini agak aneh karena begitu tahapan sudah jalan, tahapan itu tidak mengenal tanggal merah. Tahapan itu jalan terus berdasarkan hari kalender adalah hari kerja. Ya, bahkan kalau kita ingat-ingat di pilkada di pemilu 2019 ada satu proses pemutakhiran data itu DPS daftar pemilih sementara itu kena hari Lebaran dan beberapa kabupaten kota menyelenggarakan pleno di hari Lebaran. Ya, tentu bukan pagi-pagi karena pagi-pagi pergi Lebaran dulu. Saya kira begitu dulu sebagai pengantar diskusi kita, Pak Lukman. Dan yang nanti akan bicara teknis lebih detailnya ada Pak Farid, kemudian ada Pak Nusari di sini. Saya kira demikian. Makasih Pak Lukman. Oke. Makasih Kak Usle untuk pengantar
sebentar kita gali lebih jauh lagi, Pak Sule. Terus ke Kakak Farid dulu terkait kesiapan KPU Makassar untuk menyelenggarakan Pilwalkot Makassar ini. Baru saja kan telah terbit PKPU, terus tahapan kembali dilanjutkan dengan pelantikan sejumlah anggota PPK dan PPS. Nah, sejauh ini gimana sih kesiapan KPU Makassar sendiri untuk menghadapi Pilwalkot Makassar di era new normal ini? Apalagi Makassar ini merupakan salah satu daerah epicentrum dengan jumlah khusus di Sulsel jumlah positif COVID di Sulsel terbanyak. Silakan Pak Farid. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bung Lukman yang saya hormati, para panelis, Dr. Firdaus, Ketua CADI, dan Pak Muslimin, dan semua teman-teman yang hadir dalam forum diskusi virtual ini. Saya kira Bung Lukman, saya mungkin tidak bisa diskusi terlalu banyak, mungkin sebagian besarnya sudah dijelaskan oleh Pak Muslimin tadi, pimpinan kami sebenarnya. Kalau beliau sudah bicara berarti sebenarnya sudah selesai, sudah di end, sudah habis, penjelasannya sudah tamat. Tentu perdebatannya bukan lagi tentang siap atau tidak siap, seperti yang Pak Muslimin sampaikan tadi. Regulasinya sudah keluar dan kami obligasi regulasi undang-undangnya adalah kami harus melaksanakan sekuensi tahapan. Nah, pertanyaannya sekarang justru lebih teknis adalah bagaimana kami melaksanakan itu. Karena situasi kita tidak lazim, kita tahu bahwa ada situasi isu kesehatan yang sebenarnya beririsan dengan siklus tahapan. Nah, beberapa waktu yang lalu kami diperintahkan oleh KPU RI melalui pimpinan kami di KPU Provinsi untuk selain melakukan simulasi terkait dengan restitusi anggaran, karena ada beberapa kegiatan yang karena situasi kesehatan sehingga kita harus batasi melaksanakan kegiatan yang konteksnya adalah polanya adalah mengumpulkan orang dalam jumlah banyak seperti sosialisasi dan sebagainya. Kita melakukan restitusi anggaran dan kemudian membuat semacam proyeksi kebutuhan alat pelindung diri sebenarnya. Nah, kami sudah susun itu dan sudah kami sampaikan kepada stakeholder utama kita, tentu saja adalah pemerintah kota, dan respon dari pemerintah kota saya kira sejauh ini sangat positif. Kami terus berdiskusi intensif dengan teman-teman di pemerintah kota, terutama pada isu restrukturisasi anggaran dan sebagainya. Tetapi sebagai informasi bagi Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah Pak Muslimin sampaikan tadi soal isu APD kan sudah berdasarkan beberapa rakor yang dipimpin oleh Mendagri pemerintah bersama KPU dan sebagainya. Isu APD itu kan sudah diselesaikan lewat skema APBN. Nah, kami alhamdulillah untuk itu, sehingga sampai saat ini diskusi kami dengan pemerintah kota hanya fokus kepada komponen penganggaran untuk pengelolaan tahapan pilkada. Dan tentu saja seperti Pak Muslimin sampaikan tadi, karena situasi kita itu ada isu kesehatan, sehingga khusus buat setiap tahapan itu kan harus memastikan ada alat pelindung diri minimum ya bagi teman-teman penyelenggara yang sudah melakukan aktivitas. Apalagi saat ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sejak tanggal 15 Juni Ya, saya lanjut sedikit sebelum Pak Wali sudah bergabung bersama kita. Kami laporkan kepada Bapak Ibu sekalian, sejak tanggal 15 Juni, kami sudah mengaktifkan kembali semua elemen penyelenggara exco kami, termasuk melantik seluruh PPS yang sudah terseleksi sebelum tahapan pemilihan kepala daerah wali kota Makassar kita tunda di Maret 2020 yang lalu. Alhamdulillah. Iya, tentu saja pertanyaan yang lebih detail sebenarnya. Secara umum kami sampaikan bahwa pertanyaannya bukan lebih soal siap dan tidak siap, tetapi lebih kepada bagaimana kami melaksanakan. Cek sound. Punya mantap. Ada suara Pak? Mantap soundnya. Oke, lanjut.
Ya, kami izin lanjutkan. Lanjut. Ya. Pertanyaannya bukan lagi soal siap tidak siap. Kami selalu siap, insya Allah menyelenggarakan pilkada. Cuman memang seperti yang disampaikan oleh Pak Uslimin tadi, ada beberapa isu yang harus kami jawab secara detail, seperti bagaimana memastikan protokol kesehatan itu bisa dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan tahapan itu dilaksanakan dengan tidak berisiko, maksudnya tidak merisikokan kesehatan warga pada warga kota. Yang kedua adalah risiko kesehatan bagi penyelenggara kami. Dan tentu saja seperti yang Pak Uslimin sampaikan tadi, tugas kita adalah berkoordinasi dengan semua stakeholder terkait dengan isu kesehatan, terkait dengan keadaan proyeksi anggaran untuk kebutuhan pilkada. Kami sebenarnya sudah berkomunikasi intensif dengan pemerintah kota, dan sejauh ini pemerintah kota sangat mendukung segala hal yang kami usulkan. Tapi memang ada beberapa hal yang harus kami lakukan efisiensi ya, karena memang ada situasi COVID ini yang mengharuskan tidak ada kegiatan yang tadi yang polanya mengumpulkan orang, sehingga hak publik untuk mengetahui sekuens tahapan itu dikonversi model pendidikan politiknya melalui diskusi-diskusi virtual seperti ini, sehingga KPU Makassar insya Allah akan punya banyak sekali kelas Zoom, ruang diskusi untuk tentu saja untuk memastikan informasi tahapan itu bisa diakses oleh publik kota dengan baik. Secara umum kami sampaikan KPU Kota Makassar insya Allah siap melaksanakan tahapan pilkada Pilwali Makassar 2020. Mungkin ini pengantar diskusi sederhana. Terima kasih, Bung Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, makasih banyak Kakak Farid. Sebentar kita lanjut diskusinya dengan Kakak Farid. Sambil kita menunggu Pak Wali bergabung. Oke, Pak Wali sudah bergabung. Assalamualaikum Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wali. Sambil menunggu Pak Wali untuk bergabung dengan kita, mungkin saya ke Kak Nursari, Ketua Bawaslu Makassar. Oh ya, Pak Wali sudah bergabung. Tes. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wali. Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Pak Wali sudah bergabung. Bagaimana kabar Pak Wali? Ya, sehat, tetap semangat. Ya, alhamdulillah. Pak Wali, sekedar informasi bahwa di tengah diskusi ini telah hadir juga Komisioner KPU Sulsel Kak Uslimin, Ketua KPU Makassar Kak Farid Wajdi, Ketua Bawaslu Makassar Nursari, dan pakar politik Universitas Alauddin Pak Firdaus Muhammad. Baik, kita lanjut diskusinya. Mungkin saya ke Pak Wali dulu, Pak Wali Kota Makassar, Pak Prof. Yusran Yusuf, terkait dengan kesiapan Pilkada Pilwalkot Makassar di era new normal ini di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana kesiapan pemerintah Kota Makassar untuk mendukung, mensupport penuh sehingga suksesnya Pilwalkot Makassar ini? Saya persilahkan Pak Wali. Ya,
Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Provinsi Selatan, Ketua Bawaslu Provinsi Selatan, juga Ketua KPU Kota Makassar, juga Ketua Bawaslu Kota Makassar, teman-teman dari rakyat Sulsel, serta seluruh partisipan. Saya lihat ada 28 orang ini. Saya didampingi Pak Sekda, Kepala Kesbangpol dan Kabid, juga didampingi oleh Kepala Diskominfo. Terkait pelaksanaan Pilwali, kami menyampaikan bahwa setelah rapat koordinasi dengan Menko Polhukam dan Kemendagri, kami telah melakukan beberapa pertemuan lanjutan, baik yang sifatnya internal di OPD Kota Makassar, juga kami telah melakukan pertemuan dengan teman-teman dari KPU dan Bawaslu Kota Makassar bersama Forkopimda. Ya, jadi malah kami sudah melakukan pertemuan juga dengan camat, ya, dengan Bawaslu dan KPU beserta Forkopimda. Itu artinya apa? Bahwa kita betul-betul ingin memastikan bahwa Kota Makassar ini betul-betul bersinergi dengan pelaksana Pilwali untuk lebih awal mempersiapkan diri. Jadi saya kira itu posisi kami. Tentu salah satu tugas utama PJ adalah melaksanakan Pilwali, ya, dan itu telah kami persiapkan secara internal. Tentu tantangannya adalah kami ini adalah mensupport. Tentu nanti lebih banyak kepada bagaimana teman-teman KPU Kota dan Bawaslu betul-betul bisa bersinergi dengan seluruh pihak, termasuk tentunya dengan pemerintah Kota Makassar. Saya kira itu, Pak Lukman, terima kasih. Iya. Kedengaran suaranya Pak Moderator. Iya. Siap. Tes. Halo? Tes. Oke, selanjutnya saya ke Pak Ketua Bawaslu Makassar, Kak Nursari, untuk bagaimana sih kesiapan Bawaslu Makassar untuk menghadapi Pilwalkot Makassar di era new normal ini, apalagi dengan adanya regulasi baru, tentu akan ada tantangan baru juga. Saya persilahkan Kak Nursari. Baik, terima kasih Pak Lukman. Yang saya hormati Pak Wali Kota Makassar, Pak Usle, senior kami, Pak Farid, saudara saya, dan Pak Firdaus, guru kita semua. Jadi langsung saja bahwa pada dasarnya Bawaslu Kota Makassar setelah PKPU tahapan tertanggal 12 itu sudah muncul, memang kita langsung diinstruksikan oleh Bawaslu RI untuk mengaktifkan pengawas pemilu ad hoc yang dinonaktifkan pada tertanggal 1 April kemarin. Nah, praktis setelah tanggal 12 keluar surat PKPU tentang tahapan, tanggal 13 kami langsung meng-SK-kan atau mengaktifkan kembali jajaran kami. Nah, memang ini sesuatu yang menarik karena baru pertama kali ini kita akan melaksanakan pemilihan, melaksanakan pilkada yang lain dari mulai tahun 2015 kemarin. Nah, uniknya karena hampir semua regulasi itu desainnya adalah desain normal. Nah, ini akan menjadi tantangan kita terkhusus untuk pengawas pemilu karena kita harus dipaksa untuk berimprovisasi untuk melakukan pengawasan di samping menjaga kesehatan penyelenggara pemilu terkhusus pengawasan. Nah, terkait dengan APD memang tidak berbeda dengan teman-teman KPU, memang langsung ada instruksi untuk melakukan proteksi diri terhadap penyelenggara kita atau terhadap jajaran kita untuk senantiasa menjaga kesehatan, karena kami pikir kenapa
Karena terus terang saja kami Bawaslu Kota Makassar itu sempat khawatir. Kekhawatirannya karena di sisi lain kami diwajibkan untuk berinteraksi atau mobile untuk melakukan pengawasan tahapan, di sisi lain juga harus tetap menjaga kesehatan. Nah, sehingga rawannya adalah ketika misalnya kami mobile nanti, bisa saja kami bisa, ini tapi mudah-mudahan tidak, kami bisa dan kami punya potensi untuk menjadi carrier misalnya dari COVID. Tapi lagi-lagi kami berharap itu tidak akan terjadi. Makanya sebelum melakukan aktivitas, kami pastikan semua jajaran kami untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh gugus tugas misalnya. Nah, kemudian yang selanjutnya bahwa terkait dengan tahapan-tahapan, kalau Pak Usle tadi menyampaikan dihujani beberapa peraturan, begitu juga dengan kami. Seingat saya, tertanggal 12 itu pada saat keluarnya PKPU tahapan, kami langsung mendapatkan surat edaran, kalau tidak salah 5 surat edaran. Yang pada pokoknya mengatur tentang bagaimana desain anggaran, desain pengawasan itu disesuaikan dengan standar prosedur COVID misalnya. Nah, inilah yang menjadi diskusi kami atau menjadi tantangan kami, karena mau tidak mau kami akan memulai lagi hal yang baru dalam hal melakukan pengawasan yang dulunya difokuskan pada tahap dalam pengawasan yang sifatnya tetap muka dan lain-lain, tapi ini kita harus membatasi diri dan mengefektifkan media sosial untuk saling berkomunikasi. Salah satu yang kita lakukan sekarang ini. Nah, kalau dari segi anggaran, memang kami didesain kebanyakan kegiatan yang dulunya yang didesain awalnya bertatap muka, kemudian didesain lebih menggunakan media sosial ini, itu sehingga memang hampir tiap hari itu kami duduk di depan laptop misalnya untuk berkoordinasi dengan jajaran kami. Sehingga hal-hal inilah juga di sisi lain memang sangat memudahkan karena kita tidak perlu keluar ruangan lagi. Tetapi menjadi tantangan kami ketika misalnya ada sesuatu atau ada persoalan yang harus kami awasi di lapangan misalnya, yang tentu mewajibkan untuk kami hadir di situ. Nah, inilah yang sementara kita carikan formulasinya dan mudah-mudahan bisa berjalan maksimal. Soal kesiapan bagi kami tidak ada alasan bagi kami setelah keluar PKPU tahapan berdasarkan undang-undang atau Perpu, maka tidak ada alasan buat kami untuk tidak siap. Tidak ada alasan untuk kami untuk tidak siap, sehingga apapun yang terjadi sekarang pasti Bawaslu Kota Makassar siap melaksanakan pemilihan serentak 2020. Saya kira itu pengantar Pak Lukman. Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Kak Nursari. Selanjutnya saya ke Pak Firdaus Muhammad dulu. Kak, bagaimana Kak Firdaus ini melihat dengan pilkada di era new normal ini? Apa saja kira-kira yang membedakan dengan pilkada sebelumnya, dengan pilkada yang akan kita laksanakan ke depan ini, Kak? Apa saja tantangannya kira-kira, Pak? Saya persilahkan, Pak Firdaus. Ya, terima kasih, moderator Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Yusran, Wali Kota Makassar. Beberapa waktu yang lalu satu panggung dengan beliau membicarakan tentang Pilwali, dan sekarang beliau menjadi wali kota dalam posisi sebagai PJ. Yang saya hormati Pak Usle, Kak Uslimin, kemudian Pak Farid, kemudian Pak Nursari sebagai penyelenggara. Ya, tentu saja sebenarnya menjawab pertanyaan dari Raja Sulsel dari judul diskusi kita, siapkah? Sebenarnya boleh dibahasakan belum siap, bukan tidak siap, tapi belum siap. Karena itu tadi, seperti tersirat dari Pak Nursari kan, bahwa sebenarnya siap tidak siap, harus siap. Nah, yang membedakan tadi, seperti kata Pak Nursari, regulasi rancangan Pilwali itu dalam posisi normal, lalu kemudian sekarang new normal, berbeda sekali regulasinya. Kata Pak Usle tadi kita dihujani dengan surat edaran. Nah, jadi itu menjadi problem. Nah, sekarang saya kira ini bukan lagi siap tidak siap, tetapi harus benar-benar mempersiapkan diri dalam hal ini penyelenggara. Saya kira tadi Pak Wali sudah memberi garansi. Yang terpenting dari Pak Wali itu sebenarnya adalah anggaran.
sekaligus soal menjamin bahwa Makassar ini sesungguhnya aman, layak untuk melakukan proses tahapan-tahapan Pilwali Makassar. Karena itu juga saya kira salah satu tanggung jawab beliau. Lalu kemudian supporting dari KPU Provinsi, setidak-tidaknya mendampingi KPU dan bawahan-bawahannya, jajarannya, untuk bagaimana benar-benar memahami regulasi. Ini kan juga kadang-kadang menjadi problem. Tafsiran tentang regulasi, penyamaan persepsi penyelenggara sampai di tingkat bawah itu kadangkala tidak sama. Apalagi untuk koordinasinya sekarang sangat terbatas. Nah, itu saya kira catatan saya. Lalu ya tentu sama dengan Bawaslu. Bawaslu beberapa waktu yang lalu kita diskusi ada Ibu Ratna Dewi. Sebenarnya awalnya itu Bawaslu mau menolak untuk penyelenggaraan Pilkada 9 Desember karena dengan berbagai alasan. Tetapi karena penyelenggara KPU, DPR, pemerintah pusat itu sudah ketuk palu, ya sehingga mau tidak mau semua harus mempersiapkan diri. Ya, jadi saya kira kunci pertama adalah terkait dengan regulasi yang menjadi rujukan penyelenggara. Baik penyelenggara itu saya tafsirkan secara luas. Dalam hal ini ada pemerintah kota, kemudian KPU, Bawaslu. Ini harus sinergis. Terutama tadi proposal anggarannya itu apakah benar-benar dijamin oleh wali kota. Berapa permintaannya, persetujuan dari DPR. Ini harus clear dulu, anggaran yang sudah diajukan dahulu, dalam posisi normal, apakah itu sudah diamini, lalu kemudian tentu sekarang ada revisi terkait dengan kondisi sekarang ini. Karena kalau anggaran tidak memadai, tentu ini berpengaruh. Kemudian yang kedua, persiapan ini bukan hanya pada penyelenggara, bukan hanya pada KPU, Bawaslu, dan pemerintah, tetapi juga pada kandidat. Beberapa hari yang lalu ada diskusi yang menghadirkan ada 3 kandidat yang berdiskusi secara bersamaan. Itu sesungguhnya menyatakan siap. Yang sebenarnya kami juga tangkap, sesungguhnya sebenarnya tidak siap. Siapnya adalah dalam situasi normal. Ketika harus beradaptasi dengan situasi normal seperti ini, tentu mereka harus memiliki strategi-strategi untuk menghadapi Pilwali. Ini untuk kandidat. Apalagi di Raya Sulsel hari ini, itu menarik lagi. Mendatangkan, ya, menghadirkan 3 kandidat baru. Ada Pak Erwin, ada Ibu Fatma, kemudian ada Pak Wagub. Itu meramaikan lagi, sehingga Pilwali di pandemi ini semakin hidup, semakin dinamis. Selain ada figur lama, ada pendatang baru yang juga punya bargaining position. Yang terakhir dan terpenting saya kira adalah kesiapan masyarakat. Bagaimanapun KPU sudah sangat siap beserta dengan kandidat, tetapi pertanyaannya apakah masyarakat kita sekarang siap untuk berpilkada? Termasuk dalam tahapan-tahapan. Apakah dia siap didatangi ketika penyelenggara datang dengan pakaian APD atau semacamnya? Mereka bisa saja jadi parno itu. Ada yang tidak, ada penolakan dari penyelenggara ketika mau mendata, ketika mau cek dan seterusnya. Jadi saya kira perlu ada edukasi kita kepada masyarakat turut dipersiapkan secara psikologi, termasuk Pak Wali menciptakan suasana kenyamanan, keamanan agar masyarakat Kota Makassar siap untuk berpilwali. Saya kira itu Pak Lukman, terima kasih. Siap, makasih Pak Firdaus. Siap tidak siap harus siap. Nah itu tadi sedikit kutipan dari Pak Firdaus dengan Kak Nursari. Selanjutnya saya terkait anggaran pilkada, saya ke Pak Farid. Dari catatan kami di redaksi ada sekitar 5,69 miliar yang diminta oleh KPU untuk penambahan di Pilwali Kota Makassar ini. Kira-kira apa saja yang mempengaruhi atau apa saja yang untuk penambahan anggaran itu?
Ya, saya minta maaf, saya dengan menyampaikan kepada pemerintah kota tentu dasarnya seperti teman-teman tadi sampaikan sumber katakan bahwa perencanaan kita anggaran agar tahapan pilkada protokol dan ada kebijakan yang harus kami integrasikan dalam skema tahapan seperti pembatasan mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu itu harus kita integrasikan dalam tahapan. Nah, dampaknya adalah pada efisiensi anggaran karena tidak ada lagi kegiatan yang bentuknya sosialisasi tatap muka yang mengumpulkan sehingga berefisiensi pada beberapa isu anggaran. Nah, beberapa waktu yang lalu kita berkoordinasi terus dengan pemerintah kota dan hari ini kami masih ada di Halo, ya lanjut Kak. Iya, mohon maaf tadi terputus. Sebenarnya kami berdiskusi intensif dengan teman-teman di pemerintah kota dan sejauh ini respon pemerintah kota sebenarnya sangat baik sejauh ini. Kami masih terus, tapi karena kami paham, kami melaksanakan pilkada dalam situasi ada keadaan fiskal pemerintah kota yang harus kita perhitungkan sehingga kami juga harus melakukan efisiensi pada banyak isu. Nah, tapi nilai yang disampaikan oleh moderator tadi itu adalah asumsi awal sebelum kami melaksanakan penekanan anggaran. Seharusnya kalau dilihat dari total NPHD Makassar pada pelaksanaan pilkada dalam perencanaan kita sebelumnya, kita ada 78 miliar yang disepakati masuk dalam naskah NPHD. Nah, tetapi karena kami melakukan pencermatan anggaran terus-menerus sejak tanggal 5, sejak rakor pertama yang dipimpin oleh Menko Polhukam, ada perintah dari pimpinan kami dari KPU RI, kemudian diteruskan oleh KPU Provinsi, kami terus melakukan efisiensi terhadap perencanaan anggaran pada pokok pelaksanaan pilkada. Nah, totally sebenarnya kami sudah diskusi secara intensif dengan pemerintah kota. Hari ini kami masih terus berdiskusi, dan tentu saja ada beberapa isu yang harus kami sampaikan kepada publik bahwa dampak dari pelaksanaan pilkada di era pandemik ini, salah satunya adalah pembatasan jumlah pemilih pada TPS. Nah, tentu saja karena ada pembatasan pemilih pada jumlah TPS, maka dampaknya adalah ada penambahan TPS. Karena undang membatasi berdasarkan Undang-Undang 10 2016, ada pembatasan plafon pemilih pada TPS itu 800. Nah, pada perencanaan kami memang sudah menyusun 600 maksimum plafon pemilih per TPS. Ketika dibatasi ke 500, dampaknya adalah kami harus menambah lebih dari 291 TPS. Nah, tentu saja penambahan TPS itu berpengaruh pada beberapa isu komponennya, seperti KPPS-nya tentu akan bertambah, kemudian PPDP-nya akan bertambah, dan beberapa koefisien kebutuhan yang lainnya seperti logistik dan teknikalitas penyelenggaraan pemilihan. Tapi tentu saja kami terus melakukan penekanan agar anggaran yang kami ajukan ke pemerintah kota tetap bisa agar anggaran yang kita sampaikan kepada pemerintah kota itu terukur. Yang pasti adalah setiap rupiah yang kami usulkan dalam perencanaan anggaran itu bisa dipertanggungjawabkan, dan tentu saja perencanaan anggaran di KPU adalah
informasi publik dan publik bisa memantau bagaimana perencanaan anggaran di KPU. Saya kira ini kalau bicara tentang skema anggaran, yang pasti saya memberi konfirmasi kepada publik sekalian bahwa sejauh ini pemerintah Kota Makassar sangat welcome dan so far tidak ada masalah terkait dengan diskusi anggaran kami dengan pemerintah kota. Diskusinya kami berlangsung terus beberapa hari terakhir dan insya Allah Pilkada Makassar akan tetap berjalan dengan dukungan anggaran yang tidak ada masalah. Saya kira itu terkait dengan anggaran. Pak Wali Kota, terkait dengan kesiapan anggaran untuk Pilwalkot Makassar ini, baru-baru ini di Wali Kota Bandung Ridwan Kamil justru meminta agar pilkada diundur lantaran anggaran saat ini difokuskan untuk penanganan COVID-19. Bagaimana dengan di Makassar sendiri, Pak Wali? Ya, kalau kami saya kira jelas ya bahwa kita tetap komit sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan ya, dan kami sudah laporkan juga ke Kemendagri terkait hal tersebut. Malah informasi yang sampai ke saya, teman-teman dari KPU ini 2 hari ini koordinasi terus dengan pemerintah Kota Makassar dalam hal penganggaran tersebut. Ya, jadi saya kira itu, dan di DPR Kota Makassar juga telah mengetahui dan memahami ada alokasi anggaran yang sebetulnya memang telah ditentukan di dalam APBD kita. Jadi saya kira jelas sudah tercantum dan itu menjadi acuan awal kita untuk mensupport KPU. Saya kira begitu Pak Lukman. Ya, terima kasih Pak Wali. Terus selanjutnya terkait dengan regulasi baru ini, tentunya ada beberapa hal yang akan berubah, termasuk dengan mekanisme kampanye yang akan lebih banyak menggunakan media sosial, media cetak, media elektronik. Tentu untuk saya lanjut ke Pak Farid dulu, bagaimana sih dengan mekanisme kampanye untuk kandidat ini? Pak Farid. Putus Pak. Ya, Halo, tidak. Hadir. Ya, suaranya putus-putus. Putus-putus Pak Lukman. Oh ya. Suaranya tidak kedengaran. Oke, siap. Lanjut ke Pak Farid. Siap. Ya, terkait dengan mekanisme kampanye ini, kira-kira bagaimana sih mekanismenya untuk di pilkada new normal ini? Ya, terima kasih. Ada beberapa hal yang saya kira teknikalitas tahapan kampanye itu kan akan dibahas setelah PKPU kampanye akan tentu pencalon pikir isu yang berkembang saat ini tetap menjadi isu, tapi kami tentu saja tidak bisa membuat asumsi di luar kebijakan bahwa kampanye akan ada model seperti ini A atau Z. Yang pasti adalah kita paham situasi kita, ada pembatasan mengumpulkan orang dalam jumlah banyak, sehingga itu menjadi bagian yang berkembang. Mungkin akan didiskusikan dalam penyusunan regulasi terkait dengan kampanye dan sebagainya. Tentu saja yang paling relevan menjawab pertanyaan moderator adalah Pak Uslimin ya, karena ini di level kebijakan. Yang pasti kami tentu saja akan sangat skeptis terhadap segala hal, karena bagaimanapun kebijakannya kami akan laksanakan seperti itu, sehingga kami tentu saja tidak bisa menafsirkan terlalu banyak. Karena teman-teman, saya kira di KPU ini ada beberapa hal yang sangat rigid. Kami bukan hanya soal di kampanye misalnya, bukan hanya soal bahkan ukuran spanduk itu kita diatur. Jadi ada beberapa hal yang sangat detail yang akan diatur secara regulatif. Tentu saja terlalu dini kalau saya dan teman-teman di KPU Kota Makassar menyatakan bahwa kampanye akan dilakukan dalam skema tertentu. Yang pasti adalah kebijakannya belum ada sampai saat ini. Walaupun yang disampaikan oleh Pak Uslimin tadi di awal diskusi kita bahwa PKPU 5 yang terbit sebenarnya PKPU yang berbau mitigasi COVID sebenarnya. Sehingga
bisa diproyeksikan kira-kira model kampanye nanti seperti apa. Tapi sebagai penyelenggara teknis operator pemilihan di tingkat kota, kami berpikir bahwa ini soal level kebijakan sehingga tidak bisa kami komentari. Whatever apapun kebijakannya, insya Allah akan kami laksanakan. Yang pasti adalah setiap tahapan harus mengintegrasikan prinsip pencegahan penyebaran COVID. Itu kalau terkait dengan kampanye mungkin Pak Uslimin yang bisa lebih karena level kebijakan. Siap. Mungkin saya langsung ke Kak Uslimin dulu terkait dengan metode kampanye di era new normal ini. Ya, terima kasih Pak Lukman. Siap. Sebetulnya ada satu lagi PKPU yang disebut sebagai PKPU COVID. Ini dalam proses diundangkan di Kemenkumham, dan di situ secara jelas dan rigid memang atur bagaimana semuanya memperhatikan protokol kesehatan. Jadi nanti, tapi dari rancangannya memang akan lebih banyak kampanye di media sosial dan di media, menghindari kampanye tatap muka yang melibatkan banyak orang. Nah, ini tentu tim kreatif dari setiap paslon ya dibutuhkan. Ya, jadi kalau